A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'limillahi rabbil alamin. Nawaitu i'tikafa lillahi ta'ala. Qala al-Imam al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ilmihi fi daraini amin. Ini dia sebentar. Thayyib. Thayyib. As-sadis yang keenam. At-tuma'ninatu fihi fil qiyami biqadri subhanallah. Tuma'ninah itu artinya antengnya seluruh anggota tubuh. Tenang, minimal selama subhanallah. Jadi ketika i'tidal, ketika dia rukuk, walaupun tidak membaca doa, rukuk, yaitu subhana rabbiyal azim, tetapi dia ada diam. Kalau dia rukuk langsung set gitu, itu batal, itu salatnya nggak sah. Karena nggak ada tumakninah. Jadi yang wajib tumakninah, dzikirnya sunnah. As-sabi yang ketujuh, rukun sholat yang ketujuh, al-i'tidal. Apa artinya al-i'tidal? Bi an yantasiba qa'ima, yaitu yantasiba, tegak dalam keadaan berdiri. Jadi kembali tegak berdiri. Itu namanya i'tidal. Adapun tangannya pas i'tidal itu mau sedekap mau enggak itu bebas. Ya, monggo kerso. Athaminu at-tuma'ninatu fil i'tidal. I'tidal ini juga harus tumakninah. Kalau dia i'tidal langsung sujud enggak sah. Rabbana walakal hamdu mil as-samawat atau mil us-samawat itu sunnah. Tapi tumakninahnya ruknun wajibun. Baik. Athamin al-tuma'ninatu fi atasi'u as-sujudu marratain, sujud 2 kali, bi an yadha'a, jadi orang yang sholat meletakkan jabhatahu, jabahnya itu ini, ala musallahu, di atas tempat sujudnya. Musalla itu ism makan ya, tempat sujud artinya masjid. Maksufah, jadi jabahnya harus terbuka. Kalau jabahnya itu ketutupan kain semua atau pecinya gini, ya, pecinya usah dihitung kan gini, ya, misalkan gini, ini kan ketutupan semua, ini nggak sah. Tapi kalau terbuka gini, masih ada sebagian yang terbuka, itu sah. Tapi kalau tertutup semua, nggak sah. Jadi maksufatan artinya terbuka, wa mutatsaqilan bil jabhah. Mutatsaqil itu artinya bi an yakuna mungkabisan. Al-ingkibas, ingkibas atau tatsaqul itu artinya penekanan. Jadi seandainya ada tisunya atau kapasnya itu tertekan. Jadi kalau sujudnya gini, kayak orang-orang taut kotor gitu, nggak sah. Harus tertekan. Nggak manja. Nggak sah itu. Mutatsaqilan itu gitu. Mantap, gitu. Kalau ada kapas, keplenet. Seperti itu. Taib. Mutatsaqilan biha wa mungkisan. Al-mungkis atau al-ingkas itu artinya bagian duburnya lebih tinggi dari bagian kepala. Itu artinya mungkis. Maka kalau antum lagi muncak gunung, pas tanjakan, terus sholat, sujudnya kan gini, nggak sah. Itu nggak sujud namanya. Karena kepalanya lebih tinggi daripada dubur. Jadi duburnya harus lebih tinggi. Hah? Nah, gitu nggak apa-apa, iya. Yang penting gimana caranya, ininya lebih tinggi. Taib. Wa yadha'a bi an yadha'a syai'an min rukbatayhi. Jadi 2 lutut harus diletakkan, walaupun tertutup nggak apa-apa di sini. Harus tertutup malah, kalau nggak kan buka aurat.
Wa min butuni kafaihi. Butunul kaf itu artinya ini. Jadi sebagiannya ada yang diletakkan. Ya. Untuk masalah tangan, terus kaki, terus lutut, itu kalau ada penutupnya nggak apa-apa. Ada kain, ada sapu tangan, nggak apa-apa. Tapi kalau jabah harus terbuka. Ya, walaupun sebagian harus terbuka. Wa min butuni asabi rijlai. Butun bagian dalam. Ini namanya batnun. Ini namanya zahir. Jadi kalau butunu asabi rijlain artinya ini. Ini. Berarti gini. Pas sujud gini. Maka kalau sujud gini itu enggak sah. Iya. Jadi ininya harus menghadap kiblat. Ya, belum tahu mungkin. Ya. Walaupun sebagian jempolnya saja enggak apa-apa, tapi harus ada yang gitu. Oh, sebagian enggak apa-apa sebagian. Al-ashir at-tuma'ninatu fis sujud. Jadi tumakninah dalam sujud. 11 al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud. Atsani asyara yang ke-12 at-tumakninatu fi. Jadi duduk di antara dua sujud harus dalam keadaan tumakninah. Duduk di antara dua sujud. Jadi nggak boleh sujud deret gitu, nggak boleh. Jadi harus tumakninah dulu baru sujud lagi. Pas bebas. Jadi gini. Pas duduk di antara dua sujud itu boleh gini, ya. Boleh juga gini, ya. Tapi itu dua itu sunnah. Tapi kalau gini jaiz saja, tapi nggak sunnah. Ya? Silah gini. Silang gini. Nggak apa-apa. Iya, gini waktu sujud. Sujud. Ini duduk di antara dua sujud. Sujud. Duduk di antara dua sujud ini. Baik. As-salisa asyara. Yang ke-13 al-julusu lit-tasyahudil akhir wa ma ba'dahu. Artinya duduk tasahud akhir. Duduk tasawuf akhir itu rukun. Membaca tasawuf akhir rukun lagi yang lain. Jadi duduk tasawuf duduknya itu rukun. Lah, tasawuf itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu. Terus sebelumnya at-tahiyatul mubarakatus shalawat assalamualaikum ya assalam. Itu rukun juga. Iya. Asyhadu alla ilaha, dari tahiyat sampai asyhadu alla itu tasyahud. Ya. Itu rukun. Ya. Kemudian sholawat, nah akan disebutkan setelah ini. Al-julusu lit tasyahudil akhiri wa ma ba'dahu. Wa ma ba'dahu itu artinya sholawat, salam, itu harus duduk. Ar-rabi'a asyara at-tasyahudul akhir, bacaannya. Duduknya tasyahud akhir itu rukun sendiri. Bacaan tasyahud akhir dari at-tahiyat sampai asyhadu alla itu rukun sendiri. Kemudian fayaqulu, ini minimalnya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah assalamu alayka. Ini sunahnya, minimalnya boleh at-tahiyatulillah saja boleh. Ini sunahnya. Ada al-mubarakatu as-shalawatu at-thayyibatu, tapi at-tahiyatulillah assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi assalamualaikum ayuhan nabi asyhadu alla ilaha illallah itu boleh. Tapi ini maksimalnya. Tapi harus ada at-tahiyat, harus ada salamu alaik, harus ada tasyahud asyhadu alla, terus sholawat. Sholawat minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Minimalnya. Yang afdalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita. Itu minim maksimalnya. Tapi minimalnya boleh. Baik. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang ke-15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu. Kemudian as-sadisa asyara assalamu, maksudnya assalamu adalah salam yang pertama. Assalamualaikum. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum. As-sabi'a asyara
at-tartibu, ya, urut dari niat sampai selesai. Fa in ta'ammada tarkahu ay tarkat tartibi. Kalau sengaja meninggalkan urutan ini, ka'an sajada qabla ruku'ihi, sujud baru ruku'. Batolat as-shalah. Wa insaha. Nah, ini penting banget ini. Kalau dia lupa sahayashu, ya, lupa, fal ya'ud ilaih, maka kembali ke yang lupa tadi, illa an yakuna fi mithlihi, kecuali dia sampai ke yang lupa itu, au ba'dahu, atau setelah yang lupa, fatatimu bihi raq'atuhu walagha masahabihi. Maksudnya ini penting banget, sering ditanyakan. Jadi gini ikhwah, misal ana sujud cuma sekali, langsung berdiri. Sujud cuma sekali, terus berdiri, terus baca Fatihah. Pas baca Fatihah, tadi sujud saya cuma sekali. Ya betul. Maka saya duduk. Pernah. Sujud aja. Maka saya duduk lagi. Duduk di antara dua sujud, terus sujud, terus naik lagi. Oh, berarti lanjutin. Tapi dia balik itu loh. Iya, maksudnya balik kan tadi sujudnya sekali. Berarti nggak usah ngulang dari sujudnya. Nggak usah. Jadi nambahi duduk di antara dua sujud sama sujud. Itu kalau dia belum sampai ke sujud. Oh. Tapi kalau dia ini Al-Fatihah, ruku, Sudah sujud. terus bangun dari ruku, Sujud. terus sujud, Baru ingat. terus ingat, oh tadi kurang. Maka rokaat yang tadi nggak dianggap, pas imam tasyahud akhir kita nambah 1 rokaat. Paham? Nambah satu rakaat. Nambah 1 rokaat. Rokaat yang kurang sujudnya nggak dianggap. Ini artinya walago masa habihi. Lago, yalgu artinya nggak dianggap. Lari. Hah? Sampai itidal. Balik lagi. Yang penting kalau belum sampai sujud, balik lagi. Intinya baru setelah salam. Intinya bukan setelah salam, intinya belum sampai yang lupa. Kalau sudah sampai yang lupa, maka 1 rakaat tidak dianggap. Nah, nanti akan dibahas. Nanti. Disunahkan sujud saat nanti. Baik, Kalau 1 rakaat lupa, tambah nanti. Ya, nanti ditanyakan ya. Baik. Saya nggak paksa. Faslun. ini Ya, ini faslun. Qala al-musannif rahimahullah taala, al-jamaah, salat berjamaah, ala dzukur, bagi laki-laki, al-ahror, yang merdeka, al-muqimin, yang berada di suatu tempat sudah 4 hari lebih, walaupun bukan warga situ. Kayak kita ini nggak ada yang warga Ponorogo, tapi sudah di sini lebih dari 4 hari, 3 bulan. Ya, al-balighin, yang balik, ghairil ma'dzurin, tidak ada udzur, nggak ada hujan, nggak ada becek, nggak ada banjir, nggak ada bencana, nggak ada angin topan, nggak ada buaya, nggak ada singa. Ya, hukumnya fardu kifayatin. Muktamad madzhab Syafi'i, salat jamaah fardu kifayah. Kalau ada di suatu tempat nggak ada yang jamaah, satu desa yang sifatnya seperti ini, dosa semua. Jadi di madzhab Syafi'i ada 3 qaul. Al-muktamad fardu kifayah. Terus ada qaul sebagian seperti Imam Subuki itu mengatakan fardu ain. Setiap orang wajib. Laki-laki yang ini sifatnya ini. Terus ada qaul Imam Rafi'i itu sunnah. Ya. Tetapi kata Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah, ya, fa'ayyu fa'idatin laka min talabil ilmi, apa faedah kamu mencari ilmu kalau kamu tahu fadilah yang besar terus kamu mengabaikan? Apa faedah kita talabul ilmu? Fix, maafi faedah. Baik. Kemudian wafil as-shalah wafil jum'ah fardu ain alaihi. Adapun di dalam sholat Jumat jamaah itu fardu ain. Dalam sholat Jumat jamaah itu fardu ain. Atau kalau kita sholat Jumat sendiri itu dolal bid'ah.
ketiduran terus sholat Jumat sendiri, itu bid'ah dolalah. Jadi sholat Jumat itu fardhu ain, harus jamaah. Kalau ketinggalan kodoknya zuhur. Kalau antum mendapatin imam sudah tahiyat akhir, melengkapinya arba rokaat, bukan terus 2 rokaat. Masbuk 4 rokaat. Kalau masih dapat 1 rokaat, melengkapinya 1 rokaat. Kalau nggak dapat rokaat, melengkapinya 4 rokaat. Kalau ketinggalan sama sekali, juga 4 rokaat. Siapa tahu nih ada yang ketinggalan 2 rokaat juga. Ya, itu taubat. Wa fil jum'ati fardul ain alaihim. Hukum sholat Jumat dengan jamaah itu fardhu ain, semuanya wajib, dan itu syarat sahnya sholat Jumat itu jamaah. Idza kanu arba'in, kalau jumlahnya minimal di madzhab Syafi'i 40, di madzhab Maliki 12 atau sekian, di madzhab Hanafi walaupun 3 orang. Idza kanu arba'ina mukallafin, dan semuanya balik akil fi abniyah. Apa artinya fi abniyah? Fi abniyah artinya berada di dalam desa, berada di dalam pemukiman penduduk, walaupun sholat Jumatnya di lapangan nggak apa-apa, di rumah nggak apa-apa. Yang penting mereka itu di sebuah pemukiman dan jumlahnya 40 lebih, wajib mengadakan sholat Jumat. Maka ketika antum camping ke pantai jauh dari desa, seperti di Gili, Trawangan atau apa sebagainya, atau antum camping di gunung selama 3 hari pas hari Jumat, walaupun jumlah antum 100, nggak wajib sholat Jumat. Karena antum tidak di pemukiman. Terus bagaimana? Jangan alhamdulillah sholat duhur 4 rakaat lebih banyak. Ya, alhamdulillah. Ya. Lagi di gunung. Wa alaman nawal iqamata, dan juga yang berniat bermukim di suatu tempat indahum, di sebuah pemukiman, arba'ata ayamin sihahin, 4 hari bersih. Sihah itu bersih. Maksudnya apa? Antum berniat di Unida 1 minggu. Nanti kan alumni PKU pengen nostalgia ke Unida, berniat tinggal di Unida 1 minggu. Tapi tentu antum nggak akan dikenal di PKU, maka tidurnya di masjid aja lah, ya kan? Lah antum pas niat seminggu di sini, 7 hari di sini, perjalanan nggak dihitung, pulang nggak dihitung, 7 hari udah niat kan di sini, antum wajib sholat Jumat. Karena antum 4 hari lebih, 7 hari tanpa hari ini. Tapi kalau antum berniatnya cuma 2 hari di sini, perjalanan 1 hari, pulang 1 hari, di sini 2 hari, 4 hari kan? Walaupun 2 hari Jumat nggak wajib Jumat, karena 4 hari nggak bersih. Ada hari berangkat, ada hari pulang. Bersihnya cuma 2 hari. Wajib sholat Jumat. Tapi antum nggak dihitung dari 40. Kenapa? Yang dihitung dari 40 untuk syarat sah mengadakan Jumat warga sini. Tapi kalau warga sini sudah 40, antum wajib ikut. Tapi kalau 40 yang ke-40 antum, itu tidak wajib sholat Jumat. Karena 40-nya dari warga lain. Paham nggak? Enggak. Ya. Matematika Mas Dupena. Ya, nanti Pak Ustaz Insafan udah paham. Baik, selanjutnya. Wa'ala. Tuh. Wa'ala, dan wajib sholat Jumat alaman balagohu, yang sampai kepadanya nida'u adzan soyitin, orang yang suaranya keras, min tarofin, dari batas yalihi min baladiha. Ini di zaman dulu. Tapi contohnya di zaman sekarang gini. Anggap saja ini desa, namanya desa Unida. Desa Unida itu ada azan dan ada masjid besar. Samping desa Unida namanya desa Bone, desa Bau-Bau, desa Palu. Ada 3 desa samping Unida. Ini enggak ada masjid di desa itu. Nah, tetapi azannya Unida, kalau azan itu ada orang teriak di pojok desa Unida dengan suara lantang, Allahu Akbar, suaranya ini sampai ke pojok 3 desa ini. Warga 3 desa ini wajib ikut sholat Jumat di Unida. Ya. Kalau misalkan suara adanya nggak sampai, mereka nggak wajib sholat Jumat. Tapi kan itu zaman dulu, nggak ada. Sekarang wajib semua. Mikrofon kan wajib semua. Baik, itu maksudnya. Soyitin itu artinya
Dzu sautin ali. Seperti itu. Wa syartuha, syarat sehatnya sholat Jumat waktu zuhri. Jangan sholat Jumat sebelum adzan. Ya nggak boleh Ustaz. Waktu zuhri. Maka kalau antum ngimami Jumat, bacanya Al-Baqarah, baru 1 rakaat sudah adzan asar, sempurnakan dengan duhur. Karena sholat Jumat harus di waktu duhur. Paham? Makanya kalau imam Jumat jangan panjang-panjang. Ini panjang semua mentang-mentang hafid ya. Ya, tawadhu aja ikhwah ya. Jangan sombong. Baik, baik. Yang sombongkan kami. Wa khutbatani qablaha fihi. Jadi fi waktu itu fihi artinya fi waktu zuhri. Enggak boleh khutbah Jumat sebelum waktu zuhur, enggak sah. Khutbahnya harus sudah waktu zuhur. Fihi fi waktu zuhri. Jadi syarat sahnya khutbah Jumat adalah sebelum ketika sudah masuk waktu zuhur dan khutbahnya sebelum sholat. Enggak boleh khutbahnya setelah. Khutbah dulu. Ingat ya, khutbah di sholat Jumat adalah syarat sahnya sholat Jumat. Khutbah di Idul Fitri sunnah. Khutbah Idul Adha sunnah. Khutbah istisqa sunnah. Khutbah kusuf sunnah. Khutbah nikah sunnah. Ya, yang wajib nikah itu ada calon yang mau dinikahi. Allahumma rzuqna zatan salihah. Alhamdulillah. Amin. Lakukan lagi. Ada ibunya. Kita lanjutkan nanti. Baik, selanjutnya. Yasma'uhal arba'un. Jadi khutbah ini harus didengarkan oleh 40 orang. Yang harus didengarkan 40 ini. Kan ada yang tidur kan? Kadang-kadang. Maksudnya rukunnya. Nanti akan ada rukun khutbah harus pakai bahasa Arab. Rukunnya akan disebutkan di sini. Ya. Wa antusalla jamaah. Wadah ini Jumatan harus jamaah, nggak boleh sendiri-sendiri. Wa an la tuqarinaha wa la tasbiqaha jum'atun ukhra bi baladiha. Di zaman dulu itu ikhwah. Antum sering dengar masjid jami'. Sampai sekarang masih ada sisa. Masjid jami' artinya masjid yang didirikan di dalamnya sholat Jumat. Maka masjid jami' yang tua-tua sekarang itu, dulu itu sholat Jumat hanya di situ. Warga desa itu berbondong-bondong ke situ. Maka kalau ada sholat Jumat di tempat lain, Jumatannya nggak sah. Iya, nggak boleh ada 2 Jumat di satu tempat, yang mana masjidnya cukup. Ya, makanya di Nailur Raja punya Syekh Salim Al-Habib Salim Asyatiri rahimahullah. Itu beliau mengatakan, antum mungkin sering di sebagian tempat ada orang setelah sholat Jumat sholat duhur. Ya, ada. Nah, itu tidak bisa kita salahkan. Walaupun banyak ulama yang mengatakan lebih baik nggak usah, nanti menimbulkan keramaian. Tapi mereka punya sandaran. Sandarannya itu apa? Sandarannya adalah karena sekarang saking banyaknya masjid, bahkan satu desa bisa ada 2 masjid. Saking banyak masjid, dia timbul keraguan. Jangan-jangan masjid yang sah yang mana? Karena sekarang sudah nggak bisa lagi kita pastikan, karena sudah banyak kita nggak bisa memastikan ini yang adzan duluan, ini yang sholat duluan, ini yang takbiratul ihram duluan. Akhirnya daripada kita pusing mikirkan mana yang duluan, karena yang duluan itu yang sah. Ya kan? Daripada sibuk mikirkan itu. Dan nanti mesti kita nggak mungkin ngecek, ya kan? Ya sudahlah, biar aman, sholat duhur aja. Siapa tahu Jumatan kita nggak sah. Jadi gitu. Jadi landasannya itu. Di 4 mazhab itu ada nggak? Nggak tahu, tapi di Madzhab Syafi'iyah yang saya tahu ada. Jadi ada sandaran itu loh. Intinya kalau ada yang seperti itu kan juga nggak banyak toh. Nggak apa-apa, biarkan aja. Itu ada sandarannya. Terus kita yang tetap Jumatan juga ada sandarannya. Ya, seperti itu. Karena mungkin itu udah umumul balwa. Umumul balwa itu sesuatu yang susah dihindari. Ya sudah masyakoh gitu loh. Makanya, wis, sah gitu aja. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke arkanul khutbatain. Nah ini penting, Ustaz. Rukun khutbatain. Rukun 2 khutbah. Yang pertama, hamdulillah. Harus ada hamdanillah, alhamdulillah pakai bahasa Arab. Wassalatu ala nabi, harus ada wassalatu ala rasulillah pakai bahasa Arab. Kemudian wal wasiyatu bitaqwa fihima. Ingat,
alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, terus ittaqullah, itu harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan bahasa Arab. Dan itu nggak sampai 1 menit. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah ittaqullah, udah 1 menit. Aqimis shalah. Belum, bentar. Wa ayatun mufhimatun fi ihdahuma. Ada ayat Quran di salah satu khutbah. Dan bagusnya di khutbah pertama. Qala ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Terus susu rek. Terus wa du'a ulil mu'minin fi tsaniyah. Lah, berarti ada 5. Ada 5 rukun khutbah. 3 itu harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. 1 di khutbah pertama dan yang kelima di khutbah yang kedua. Jadi gini, kalau kita mau sekarang nggak ada yang boleh takut khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat nggak usah persiapan, antum semua sudah bisa dan mudah. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terus aku qouli hadza atau barakallahu fiikum. Terus duduk, terus berdiri lagi. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina ittaqullah. Allahumma gfir. Aqimis shalah. Itu udah sah. Udah sah. Jadi loh, sunnahnya itu khutbah itu pendek. Sholatnya yang panjang. Makanya di dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan inna min fimama kama qala ya. Inna apa ya? Minal bukan inakramakum. Jadi al-qasdu fil khutbah wal italatu fi shalah. Ada sebelumnya itu. Jadi sunnah itu adalah pendek dalam khutbah, panjang dalam sholat. Seperti itu. Baik. Lah, selain rukun yang 5 ini, itu antum boleh khutbah pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Tapi rukunnya ini pakai bahasa Arab dan mudah. Rukunnya nggak boleh pakai bahasa Bugis. Isinya boleh. Ya, seperti itu. Jadi boleh. Jangan sampai kita ngikuti syatahat. Dari, ya, seperti itu. Nggak apa-apa kalau ini. Ya, dari itu. Selanjutnya. Baik. Wa syurutuhuma. Syurutu sihhatil khutbatain. At-taharatu anil hadatsain. Jadi seorang khatib itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka kalau ada khatib kentut pas khutbah, sholat Jumatnya itu tidak sah kalau dia tuh melanjutkan. Karena khutbahnya harus dalam keadaan suci. Maka ada kisah guru kami, dulu beliau sekarang di Jeddah ya, tapi aslinya Yaman. Itu di Yaman ada yang khatib, ulama ya, fakih itu. Pas khatib itu kentut. Dan dia bingung, karena ini khutbahnya tidak sah ini. Dan sholat Jumatnya nggak sah. Karena khutbahnya kan rukun sahnya, syarat sahnya sholat Jumat. Akhirnya, ya ayuhan nas, ittaqullaha fil wudu. Bertakwalah kalian dalam wudu. Banyak kalian yang wudunya salah. Dan orang Arab kalau khutbah itu biasanya sebagian itu cuma tinggi tapi nggak ada penutupnya. Alaikum an tata'allamul wudu as-sahih. Ya akhi, kan boleh. Mengalahkan percakapan itu tadi kan boleh. Coba khudul ma, ambil air. Hadzal wudu as-sahih. Dan orang Arab itu orang Arab itu kalau wudu itu kan dia sederhana, nggak kayak orang Indonesia. Wudu, orang Arab wudu pakai botol cukup dan nggak membuat basah, apalagi di mimbar kan. Hadza huwal wudu sahih, ittaqullaha fil wudu. Dan dia ulangi alhamdulillah sama salat itu nggak konangan, tinggal ngulangi lagi dan sah seperti itu ya. Jadi ya, tapi ya kalau bisa nggak kentut ya jangan kentut. Seperti itu. Atau kalau di Indonesia takutnya kan khudul wudu, khud binafsi saja. Kecuali antum kayak orang Afrika yang air dari mulut, yang udah lihat videonya. Oh, itu orangnya Tayyib. Selanjutnya. Iya. Tayyib. Ya. Kemudian, ya. Wa syurutuhuma at-taharatu anil hadatsain wa anin najasati fil badani wal makani wal mahmul. Jadi nggak ada yang najis ya, baik di pakaian, di tempat dan seterusnya. Ya, itu. Kemudian
Wasatrul aurah ya. Jadi walaupun mimbarnya nutup harus sarungan. Mentang-mentang mimbarnya tutup panas, yuhlak lajus ya, seperti itu ya. Baik. Wal qiyam, khutbah harus berdiri, ikhwah, enggak boleh sambil duduk. Wal julusu bainahuma, harus ada duduk di antara dua khutbah. Wal wila, al wila artinya jarak antara dua khutbah yang duduk itu enggak lama-lama. Jangan, hati-hati ini pas duduk itu ketiduran. Duduk dan kedua ketiduran, ya kan? Enggak muncul-muncul. ya, hati-hati. Apalagi yang mimbarnya itu ada AC-nya, ketutup agak tinggi, naik dulu, lah itu kan angel itu. Ya, kalau yang di bawah masih bisa dibangunin, kalau di atas gitu ya. Baik. Wal julusu wa bainahuma wal wila'u bainal khutbatain wa shalah. Jadi ketika setelah selesai khutbah kan sholat, jangan ngobrol dulu, imamnya ngobrol sama takmir. Oh, tadi khutbahnya bagus ya. Ini orang nunggu sholat ini, dia ngobrol musyawarah. Itu dari mana marajiknya tuh? Oh, khutbahnya coba tak catat dulu Pak Khotib. 15 menit ngobrol 10 menit. Baru aqimis sholat. Nah, enggak sah, khutbahnya diulang. Kalau ada yang seperti itu khutbahnya diulang. Ya. Sebetulnya nanya referensi. Ya. Kebetulan khutbahnya itu sesuai dengan judul TA ya kan. Nanya referensi. Ya. Wal wila'u bainahuma wa bainahuma bainas shalah wa an yakuna bil arabiyyah. Khutbahnya dengan bahasa Arab rukunnya. Ya. Kalau di Malaysia itu saya dengar itu ya khutbahnya itu bagus itu. Jadi khutbahnya bahasa Arab. Tapi setelah khutbah itu ada tausiah. Khulasah kayak khutbah pakai bahasa Melayu. Walaupun itu mungkin ribet ya. Orang kita kan udah, apalagi ada nasi Jumat berkah kan. Suwen re. Ya. Udah. Kalah sama bocil, betul. Bocil itu cepat sekali loh. Baik. Faslun. Yajibu ala kulli man sholla. Ini tentang syarat sahnya sholat jamaah. Betul. Jadi sholat jamaah itu fardu kifayah. Dan kalau sholat jamaah itu di tahajud, hukumnya itu boleh, sunnah. Jadi sholat jamaah ini bisa jadi sunnah kalau sholatnya sunnah. Sholat duha kan sunnah, maka sholat jamaahnya mubah. Sholat jamaah di tarawih sunnah. Jadi kaidahnya gini Ustaz. Setiap sholat yang tidak disyariatkan jamaah, maka berjamaah di dalamnya itu mubah. Kayak tarawih disunatkan jamaah, maka berjamaah sunnah. Kayak witir di bulan Ramadan disunahkan berjamaah, maka jamaahnya sunnah. Tetapi walaupun jamaah itu sunnah di sebagian sholat, ataupun jamaah di dalam sholat jamaah ya, apabila fardu kifayah sudah terpenuhi, kan sunnah ya kan, di madzhab Syafi'i. Nah, tetapi kalau dia tidak mematuhi syarat sahnya jamaah, bisa menjadi sholat kita batal. Walaupun dia sunnah, tapi bisa menjadikan sholat kita batal. Walaupun jamaahnya itu sunnah. Contoh ya, taraweh. Itu mau sholat sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kita sholat jamaah, sunnah. Tapi kalau pas sholat jamaah taraweh, kok kita kakinya di depan imam, berduaan misalkan. Dan tungku kaki belakang kita tuh, depan imam. Sholatnya batal, jamaahnya batal, dan sholatnya ikut batal. Mending sholat sendiri, kalau nggak mau diatur gitu. Ini, sekarang berdiri dasadan sini. Ini dia imam kan? Tungku saya ini di depan dia. Tungku dia. Patokannya adalah tungkak. Jadi makmum itu tungkaknya harus di belakang. Makanya kalau antum lihat, kalau kita sholat berdua, sunnahnya itu di Syafi'i mundur dikit. Karena kalau sejajar, ditakutkan maju dan batal sholatnya. Makanya mundur dikit. Kalau berdua, mundur dikit, inilah cukup. Ya. Jangan mundurnya sini. Kalau berdua, baik. Paham kan? Baik. Yajibu
wajib ala kulli bagi setiap man sholat, bagi setiap yang sholat muktadian, setiap yang sholat muktadian artinya muktamman, menjadi makmum. Muktadian, iktadi, iktidaan fahuwa muktadin. Ya, bagi yang sholat makmum fi jumu'atin, di sholat Jumat atau selain Jumat, yang pertama yang paling wajib an la yataqaddama ala imamihi fil mauqif, di dalam tempat berdiri. Mauqif itu artinya makom, makanul qiyam. Jadi nggak boleh lebih depan di tempat berdiri. Apa yang lebih depan? Tungkaknya. Di lughah Arabiyah apa tungkak itu? Tungkak. Atib. Atibun. Ain. Bil ain. Ya. Mufradat nanti bikin jumlah mufidah. Baik. Ya. Qulu ma'qulu. Atib. Selanjutnya. Ini yang penting. Wa an la yataqaddam ala imamihi fil ihram. Ini penting sekali. Salah satu ciri imam yang faqih ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau antum melihat imam pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu imam yang faqih. Kalau ada imam Allahu Akbar, itu ghairul faqih. Kenapa? Wah, ini terakhir ya, karena ini menyambung. Ketika Allahu Akbar, terus kita ada barengi, sholat kita makmum batal. Jadi kita boleh mulai takbir setelah imam bar. Allahu Akbar, sudah selesai, baru kita Allah. Kalau Allah kita ada barengi walaupun dikit, sholat kita tidak sah, nggak masuk. Ya, jamaahnya otomatis sholatnya nggak sah. Makanya kalau ada imam yang gini, Allah, itu makmum yang awam udah Allah Akbar, udah gini. Kan makmum yang baik itu berusaha untuk bagaimana sah imam kita. Kalau Allah, itu dia di belakang udah Allah Akbar, udah di belakang udah gini semua. Makanya imam yang faqih itu gini, Allah Akbar. Itu imam yang faqih karena dia bisa memastikan makmumnya itu. Ya, Itu yang batal makmumnya doang satu jamaah. makmum yang membarengi. Dan otomatis namanya jamaah pasti banyak awamnya. Dan mesti banyak yang mendahuluinya karena imamnya itu Allah Akbarnya itu memang imamnya sah. Tapi Kamu yang ikut. baik, kita dengerin adzan dulu. Kita dengerin adzan dulu ya, Pak ya. Kita pause dulu. Fadal yang mau bertanya, ayo. Ini saya. Ayo. Kan kita boleh menggunakan sarung tangan sama kaos kaki pas sholat. Betul. Nah, tapi kalau kita misalnya sholat nih, kemudian dari awal kita nggak pakai sajadah, kemudian ada teman kita pas kita tengah sholat dia nggak pakai sajadah buat kita, itu sebagai penutup atau gimana? Jadi yang penutup itu adalah benda yang menempel dengan kita pas kita bergerak, seperti peci, seperti kayak gini nih. Ini kan antum pakai kan? Sorban antum kan antum pakai pas sholat, terus pas rukuk diginikan, pas sujud nggak boleh. Tapi kalau bagian yang nggak ikut gerak dengan geraknya kita, seperti sajadah nggak apa-apa. Nempel sama kita dan gerak sama Itu kita. kan pertengahan sholat. Ya nggak apa-apa. Dari awal juga nggak apa-apa. Rambut kalau nutupi jabah semua nggak boleh. Bagian nggak apa-apa. Yang penting ada sebagian yang ya. Baik. Fadhal. Jumat ya. Kalau seandainya masjid itu Ramadan itu kan ada masjid tapi rata-rata itu ada berapa orang? Nyampe 40 ya. Apakah Jumatnya itu sah? Ya, di mazhab Syafi'i itu tidak wajib Jumat. Wajibnya sholat duhur. Kalau orangnya nggak sampai 40. Tetapi kalau mereka itu misalkan warga desa itu kan kadang itu sholat Jumat itu ikhwah kenikmatan loh.
Coba antum tanya tuh orang-orang yang tinggal di Eropa, terus dia itu merasakan sholat Jumat, itu kangen. Apalagi orang yang haus dengan agama, karena ternyata nikmat jamaah itu adalah nikmat yang luar biasa. Nah, terus misalkan orang di Sugau tadi, dia memiliki, ya Allah, kenapa saya nggak bisa seperti saudara yang lain? Itu enggak apa-apa, taklid madzhab yang membolehkan Jumat 12 orang. Enggak apa-apa. Karena biar ingin menegakkan syiar kan, mungkin dia ini seperti itu. Enggak apa-apa, Ustaz. Itu tergantung kan tiap desa wajib. Jadi kalau masjid, nggak tiap desa sih sebenarnya, satu tempat gitu. Kalau itu batasan desa itu per lingkungan atau gimana? Ya gini, jadi ini permasalahan istihadi zaman sekarang. Di zaman dulu saat desa itu bentuknya adalah pagar, jadi namanya balat. Jadi di dalam pagar benteng itu ada ribuan rumah. Terus di luar benteng itu padang pasir luas. Di situ banyak penyamun, banyak begal, nanti ada benteng lagi. Modelnya kayak gitu zaman dulu. Lah, yang wajib sholat Jumat adalah yang tinggal dakhilas sur, dalam benteng. Lah, itu di dalam benteng itu boleh ada musola, tetapi kalau ada satu masjid yang cukup, nggak boleh ada masjid besar yang lain. Makanya jamaah di Madinah itu hanya di Masjid Nabawi. Yang di pojok Madinah itu nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena cukup Masjid Nabawi, dan mereka memang jalan dari pagi untuk ke Masjid Nabawi. Lah, semakin berkembangnya zaman, sekarang model desa itu nggak seperti pagar. Desa itu ya perbatasannya kali, sungai. Maka sekarang sudah susah untuk ngitungnya. Gampangnya gini, kalau di desa masjid satu cukup, untuk satu desa jangan bikin masjid lagi. Gampangnya gitu. Kalau bikin masjid lagi, jamaahnya tetap satu masjid aja. Ya, pakai halaman juga. Yang pakai batasan tuh 40. Ya, yang Enggak, gini. Gampangnya gini, desa Unida ini, masjid ini cukup untuk 2.000 orang. Maka kalau ada rumah di situ, nggak boleh bikin masjid lagi. Ini yang itu, Luas itu. halaman itu. Masjid itu definisi, jadi ada kaidah fikih gini bunyinya, al harimu lahu hukmul harim. Jadi kalau masjid itu pagar, maka yang di dalam pagar walaupun halaman itu masuk hukum masjid. Tetapi kalau masjid itu tidak ada pagarnya, itu lihat adatnya. Kalau adatnya itu masjid hanya sholat sampai teras, maka halamannya nggak termasuk masjid. Itu definisi. Tapi kalau ada teras, ada pagar, itu halaman masjid, dan itu boleh untuk iktikaf. Ayo. Ayo. Ini dalam khutbah Jumat, Anda yang bilang harus jumlahnya sampai 40 dulu. Yang dengar. Nah, karena khutbah kemarin, kayaknya 5 orang doang. Gimana aneh itu? Pas antum mulai. Iya, pas Anda mulai. Anda mulai itu masih 5 gitu ya. Iya. 15. Rame-rame, mentok-mentoknya sampai anak kelar, itu kayaknya belasan. Baru pas mau sholat, lihat belakang, wah rame. Iya. Di luar dia kan. Ya itu secara fikih ya Jumatnya nggak yan akid ya, fix. Bisa ngulang 2 kali tak ubah. Tapi wis lah sah menurut Hanafiyah 3. Ya, enggak, kalau sudah terjadi gitu kita carikan makhraj lah gitu lah. Tapi pada kedepannya itu sebenarnya harusnya ada orang warga situ yang memberikan pencerahan gitu loh. Ini menunjukkan ikhwah bahwasannya apa? Kita sebagai ustadz itu harus serius belajar fikih biar bisa memberikan pencerahan. Ini jangan kita pikirkan tuh ke situ itu loh. Kalau nggak kita siapa lagi gitu. Latihan. Ya. Belum selesai tadi, belum kelar. Ya. Nah, berarti kan tadi tuh bilang harus di sholat Jumat tuh diwajibin yang di permukiman. Permukiman. Berarti kan kalau di wilayah kantor enggak? Gini, wilayah kantor, kan tadi ada yang selahnya. Kalau dia dengar adzan desa terdekat, melu. Ini sate, bro. Enggak ada. Jadi di Tamrin, gedung-gedung segala macam, kantor-kantoran, ya udah. Sholatnya biasanya di basement. Maksudnya itu nggak ada azan segala macam terus. Mengadakan Jumatan di basement. Iya. Nah, itu ada yang ngadain, itu perlu nggak gitu? Maksudnya apakah itu termasuk diwajibin nggak? Karena bukan permukiman dan nggak ada azan-azan. Oh gitu ya. Iya.
Akhirnya orang-orang yang itu udah kita sholat aja bareng di basement gitu. Dari kapal. Ya. Atau di kapal. Ya kalau di kampus UMS ya UMS. kan nggak ada yang mukim. Astagfirullah. Ya enggak apa bukan astagfirullah ini. Ini memang kenyataannya gitu. Jadi wajib Jumat atau enggak gitu kan? Ya. Itu secara fikih ya, secara fikih itu sebenarnya orang itu kan sebentar. Di UMS ini kan bisa jadi ada orang kos di situ saat. Tapi kalau dilihat itu semuanya mahasiswa sama dosen-dosen yang Jumatan di masjid UMS-nya. Ada yang ngekos itu nggak? Ngekos itu terus waktu itu? Ya ada. Cuma takmir. Oh iya ya, oh iya kan 40-nya harus mukim situ. Ya di madzhab Syafi'i itu Nggak wajib. Alhamdulillah. gini, dia wajib Jumatan, tapi nggak di UMS, di masjid desa-desa itu loh. Jadi gini loh, saat gini loh. Bentar, ini penting Ustaz. Antum nanti jadi dosen ya. Gini loh, tar. Jadi kampus itu kan samping kampus desa-desa, banyak masjid toh, dan di situ anak kan UMS juga. Di situ tuh banyak desa, banyak masjid, banyak kos-kosan. Lah, anak-anak kos-kosan itu tetap wajib Jumat karena dia masuk ke status mukim. Tapi Jumatannya di desa tempat dia mukim tuh. Adapun di UMS itu kan kalaupun yang terkumpul 100 orang, itu kan nggak mustautin, nggak warga situ. Sehingga syarat untuk sah melakukan Jumat kan nggak ada. Lah, enggak, sholat Jumatnya di tempat masing-masing. Di situ ya nggak dipakai sholat Jumatan. Pun kalau dipakai buat Jumatan nggak apa-apa atau enggak? Ya, enggak. Dipakai Jumatan warga desa situ boleh dipinjamkan. Tapi kalau hanya kumpulan gitu nggak memenuhi syarat. Tetapi kan Sama kayak di basement tadi. sama kayak di basement tadi, betul. Berarti itu nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat. Ya enggak sah gitu loh. Nggak memenuhi syarat tuh ya nggak sah artinya. Nah, nama lain nggak sah itu nggak memenuhi syarat. Lah, tapi gini. Tapi ini kan kita harus memperluaskan hazanah kita. Kalau di UMS itu kan mungkin tarjih Muhammadiyah kan. Ya kita maklumin aja lah. Ya, jadi ini sebagai hazanah ilmiah. Tapi kembalinya ke keyakinan dalam masalah itu gitu loh. Jadi di kantor-kantor berarti Kalau saya sih jamaah duhur, atau kalau dia rumahnya dekat, ya dia sholat di rumahnya. pulang ke Wajib. Bekasi. Jauh kan? Jauh, Pak. Iya. Jauh. Ya sholat duhur, nggak wajib Jumat. Oh. Masalah khotib kan. Tadi kan udah jalan gitu tadi ya. Melihat waktu mulai itu cuma 5 jamaahnya. Terus akhirnya dia mau nggak mau dimulai gitu kan. Terus di akhir khutbah pertama itu dilihat nambah, sedangkan udah 40-an misalkan. Itu diulang lagi gitu. Lah antum itu hilah aja, antum tinggal mengatakan alhamdulillah ada sholatu ala rasul itu walaupun nggak formal itu udah sah. Ada kata itu. Jadi antum pinter-pinternya aja ya. Duduk lagi berarti nanti. Apaan? Masih khutbah pertama kok. Iya. Wajib sholat di masjid yang kamu Iya. Ya boleh, masjid yang lain boleh juga, tapi di masjid yang di situ ada 40 warga sekitar. Terserah nggak harus di masjid itu, tapi ada 40 warga sekitar karena itu biar sah Jumatnya gitu loh. harus rapat ya tadi. Masih banyak. Harus rapat atau kayak gimana? Ya sunahnya gini. Kalau dikasih gini tadi. Ya tetap sah, tapi nggak afdol gitu ya. Tapi enggak, Ustaz, harus ada batunul kaf, harus ada sebagian batunul kaf. Ustaz, Harus ada. bentar nih. Orang tadi contohnya yang bisa khasnya Ustaz. Apa? Yang dikatakan dengan pakai orang itu apakah semuanya ketika khutbah itu yang mendengarkan itu pakai orang yang berada di dalam itu? Ya, Atau mungkin sekarang kan pakai sound. betul. Bisakah orang yang di luar atau mungkin lagi jalan mendengar itu dihitung nggak itu? Dihitung. Atau Dihitung, Ustaz. sekarang begini, ada fenomena yang mungkin kurang baik di Iya, masyarakat iya. di awal Di luar. Khutbah itu mereka sudah merokok, Iya. ada HP, itu dihitung. Itu dihitung itu dihitung mendengarkan itu walaupun nggak baik, tapi dihitung. Jadi nggak semuanya jebol kita. Iya, nggak harus. Tapi iya. Berarti lagi jebur dengar tuh kayak itu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.